Di tengah kemajuan zaman yang terus bergerak dengan cepat, masih ada satu hal yang bergerak terlalu lambat, yakni kesetaraan gender. Laporan terbaru dari UNDP, United Nations Development Program pada tahun 2024, menempatkan Indonesia di posisi 103 dari 146 negara dalam indeks kesenjangan gender global. Angka ini bukan sekadar urutan dalam daftar panjang, tetapi mencerminkan dan memperlihatkan ketimpangan gender yang ada dalam kehidupan kita semua. Menurut Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2023 telah tercatat sebanyak 450.000 lebih kasus kekerasan berbasis gender. Bayangkan, hampir setengah juta kasus dalam 1 tahun. Itu berarti lebih dari 1.200 kasus setiap harinya dan 1 kasus setiap 1 menit. Di balik angka-angka itu, ada tubuh dan jiwa yang terluka, pun ada pula suara yang tak sempat berbicara. Di dunia kerja, kesenjangan itu pun juga terasa. Hanya 33% posisi manajerial yang diisi oleh perempuan. Padahal, banyak dari mereka yang punya kompetensi, pengalaman, bahkan pendidikan yang sama atau bahkan lebih tinggi dari laki-laki. Tetapi, seringkali yang membatasi perempuan bukan karena kurangnya kemampuan, melainkan kotak-kotak budaya yang membatasi ruang gerak berdasarkan gender semata. Kesetaraan gender itu seringkali disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa kesetaraan gender berarti membuat laki-laki dan perempuan menjadi sama dalam segala hal. Dari cara berbicara, cara bekerja, dan bahkan cara berpikir. Seolah semua harus dicetak dari cetakan yang sama, tanpa mempertimbangkan perbedaan dari kodrati, latar belakang, maupun keunikan dari tiap individu. Padahal kesetaraan gender bukan berarti keseberagaman, melainkan tentang memberi ruang dan peluang yang setara. Tentang membuka jalan yang sama rata, agar setiap orang tanpa memandang jenis kelamin bisa tumbuh dan bisa berkembang. Bisa memilih jalan hidupnya sendiri tanpa takut dinilai atau dibatasi. Tanpa perlu merasa harus memenuhi ekspektasi lama yang telah disampaikan. Kita semua diciptakan berbeda. Bukan untuk saling mengalahkan, tapi untuk saling mengisi, saling melengkapi. Kita butuh semua potensi yang ada, baik dari laki-laki maupun perempuan, untuk membangun masa depan yang lebih adil, damai, dan benar. Dan saat kita memberi ruang yang adil bagi semua, kita sedang membangun generasi yang baru. Tidak lagi dikotak-kotakan oleh peran lama, generasi yang diajarkan sejak kecil bahwa mimpi tidak punya jenis kelamin, bahwa menghormati sesama dimulai dari mengakui bahwa kita semua punya hak yang sama. Bayangkan, di sebuah kota kecil, seorang gadis remaja duduk di depan meja belajarnya. Ia bermimpi menjadi seorang insinyur, ingin membangun jembatan, gedung pencakar langit, bahkan jalan-jalan antar kota antar provinsi yang menghubungkan orang dari tempat ke tempat. Nilainya selalu tertinggi, kemampuannya tak bisa diremehkan. Tetapi suatu malam, orang tuanya berkata, perempuan itu cocoknya jadi guru atau bahkan jadi perawat. Insinyur itu berat, insinyur itu pekerjaan laki-laki. Impian itu mungkin tak langsung padam, tetapi perlahan impian itu akan mengecil, mengerucut, bahkan menghilang. Bukan karena orang tuanya tidak sayang, tetapi karena dunia mereka dibentuk oleh keyakinan lama yang sebenarnya belum tentu kebenaran. Di tempat yang lain, seorang pemuda memilih untuk menjadi perawat. Ia ingin membantu orang, merawat yang sakit, bahkan membuat orang lain merasa aman dan nyaman. Tetapi teman-temannya mengejek, laki-laki kok jadi perawat? Itu kan kerjaan perempuan. Sebenarnya kita semua terlalu sering membungkam semangat orang lain dengan kalimat pendek. Kalimat pendek yang membawa luka yang panjang. Seolah dunia ini sudah memutuskan siapa yang boleh bermimpi dan siapa yang harus mengalah. Ketika kita membiarkan peran dibatasi oleh stereotip, artinya kita sedang menyanyiakan potensi. Kita kehilangan ilmuwan perempuan yang karena mereka diminta untuk bekerja demi keluarga. Kita kehilangan ayah yang hangat karena mereka harus selalu kuat dan tegar. Padahal hatinya ingin menangis bersama anaknya yang kecewa. Dan kerugian ini bukan hanya milik individu, tapi milik kita semua. Bangsa ini tumbuh lebih lambat karena setengah kekuatannya itu masih dirantai oleh ketimpangan. Bayangkan sebuah rumah yang tidak hanya dibangun oleh tangan ayah, tetapi juga dijaga oleh hati seorang ibu. Bayangkan perusahaan yang dipimpin oleh perempuan yang tegas dan didukung oleh laki-laki yang penuh empati.
Mereka tidak saling mengalahkan, mereka saling mengisi celah yang tidak dimiliki satu sama lain. Laki-laki dan perempuan tidak diciptakan untuk bersaing, tetapi untuk beriringan, membentuk masyarakat yang utuh. Sejatinya kesetaraan itu dimulai dari rumah. Dari cara kita membagi tugas, dari cara orang tua mendukung cita-cita anaknya tanpa memandang entah itu laki-laki maupun perempuan, bahkan dari ruang kelas saat guru memberikan ruang bicara yang sama bagi seluruh murid. Begitupun di dunia kerja, ketika pemimpin membuka peluang berdasarkan kemampuan dan pengalaman, bukan berdasarkan gender semata. Dan yang tak kalah penting, kesetaraan gender itu dimulai dari diri kita sendiri. Dari keberanian berkata, laki-laki itu bisa menangis dan perempuan itu bisa memimpin. Keduanya bisa menjadi yang terbaik tanpa harus menyingkirkan dan menjatuhkan satu sama lain. Mungkin kamu laki-laki yang selalu ingin pulang cepat untuk menemani anak belajar. Atau perempuan yang bermimpi jadi ilmuwan luar angkasa. Jangan biarkan dunia mengatur arah langkahmu. Hanya karena kamu dilahirkan sebagai ini atau sebagai itu. Kesetaraan bukan berarti harus sama. Tetapi semua harus bebas pilih. Dan bebas dihargai atas pilihannya. Karena hanya dengan berjalan bersama, kita bisa sampai ke masa depan yang sama dan yang adil. Yang merangkul semua, bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tapi juga berdasarkan kemanusiaan.